Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan diberkahi, diberikan kebaikan-kebaikan, dibukakan pintu ilmu, dibukakan pintu paham, sehingga kita belajar pada hari ini tidak menjadi sia-sia. Dan tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau, pertolongan beliau terlimpah tercurah kepada kita hingga yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, terlebih dulu Bapak pingin nanya beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat orang kebanjiran, longsor, tsunami, ataupun melayat ke orang meninggal dunia? Nah, semua itu rata-rata kita pernah melihat, bahkan mungkin kita mengalami. Nah, semua itu adalah contoh-contoh yang akan kita pelajari berkait dengan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira materinya apa berkaitan dengan itu? Nah, sekarang mari kita sama-sama untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak masuk ke sana, terlebih dulu kalian harus tahu, kita sama-sama harus tahu tujuan kita belajar pada hari ini apa. Nah, sekarang kita masuk dulu yang pertama. Lihat judulnya dulu. Memahami makna beriman kepada hari akhir, ya, yang merupakan pengamalan rukun iman yang kelima, atau disebut dengan hari kiamat. Nah, ini tadi yang Bapak tanyakan tadi. Gunung meletus, nih, orang meninggal dunia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang materi ini, terlebih dulu kita sama-sama tahu dulu arah dan tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah pembelajaran pada hari ini, kalian, Bapak harapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, serta menunjukkan dalil Al-Quran yang terkait dengan hari kiamat. Jadi apa? Yang pertama, menjelaskan pengertiannya. Yang kedua, tahu dalilnya, dalil Al-Quran yang terkait dengan hari kiamat. Yang kedua, menjelaskan pengertian kiamat sugro serta contohnya, dan menjelaskan pengertian kiamat kubro beserta tanda-tandanya dan proses terjadinya. Jadi yang kedua, menjelaskan pengertian kiamat sugro. Nah, jadi nanti harus tahu apa kiamat sugro dan apa contohnya. Terus nanti pengertian kiamat kubro, apa kiamat kubro, dan bagaimana tanda-tandanya, dan bagaimana prosesnya harus tahu. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa yang akan dialami manusia dan proses kehidupan di akhirat nanti. Karena nanti setelah kiamat, maka itulah yang dinamakan dengan kehidupan akhirat. Nah, peristiwa apa saja yang dialami, itulah yang akan kita pelajari nanti sama-sama. Yang keempat, menunjukkan perilaku beriman kepada hari kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita berperilaku sebagai seorang yang beriman, yang mengimani kepada hari kiamat.
Betul enggak kita berperilaku menunjukkan sikap beriman kepada hari kiamat dengan perilaku kita sehari-hari? Nah, jadi ada 4 tujuan ya yang kita pelajari. Paham? Supaya kita sama-sama tahu tujuan arah dan kita kemana. Sekarang kita masuk kepada materinya. Yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ada yang tahu pengertian beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Nah, beriman artinya mempercayai, meyakini. Nih, lihat. Beriman, mempercayai, arti beriman. Itu dulu. Yakin, percaya, itu arti beriman. Lanjut. Hari akhir, hari kiamat. Apa itu hari akhir? Apa itu hari kiamat? Yaitu adalah hari dihancurkannya secara total alam semesta beserta isinya. Beriman mempercayai hari akhir adalah hari hancurnya secara total alam semesta. Nah, jadi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat berarti mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir, bahwa hari kiamat itu akan pasti datang atau pasti akan terjadi. Itu yang kita yakini, itu yang kita percayai. Yang kita percayai, yang kita yakini bahwa hari kiamat, hari akhir akan berakhirnya dunia akan datang dan pasti terjadi. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, untuk lebih lanjut, sebelum kita lanjutkan, mungkin berkaitan dengan pengertian beriman kepada hari akhir, perlu penjelasan lebih jelas lagi nanti. Sekali lagi Bapak ulangi, beriman kepada hari akhir atau kepada hari kiamat berarti mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir, hari kiamat itu pasti akan datang atau pasti akan terjadi. Lanjut. Beriman kepada hari akhir tadi Bapak katakan merupakan rukun pengamalan, rukun iman yang kelima. Yang wajib kita percayai, yang wajib kita yakini, yang wajib kita percayai. Karena ini merupakan rukun iman. Lanjut. Nah, ini dalil Al-Quran yang terkait dengan hari akhir atau hari kiamat. Yaitu Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Lihat, perhatikan baik-baik. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Itu yang merupakan dalil, sebagian dalil Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran berkaitan dengan hari kiamat. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang terkait dengan hari kiamat. Di antaranya nih, Quran surah Az-Zumar ayat ke-68 yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit, di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Itu surah Az-Zumar ayat ke-68. Lanjut lagi,
Surah yang ketiga, yaitu Quran surah Al-Qari'ah ayat keempat dan 5. Yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu arti Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Surah lain lagi, nah, yang terdapat di dalam surah Al-Zalzalah ayat ke-1 dan ke-2. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itu arti yang ayat ke-1. Arti ayat yang kedua. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini beberapa ayat yang Bapak tampilkan dalil Quran terkait dengan hari akhir atau hari kiamat. Masih ada dalil-dalil lain lagi, Al-Quran yang lain. Tapi yang kita pelajari ada 4 dalil ini yang berkaitan dengan hari kiamat. Terus lihat kenapa Bapak tidak tuliskan Quran surah Az-Zumar nomor 2, nomor 3, dan nomor 4-nya. Itu nanti akan menjadi tugas kalian di rumah untuk mencari Quran surah Az-Zumar ayat ke-68. Dan itu akan menjadi tugas nanti. Nanti di akhir akan Bapak sampaikan bagaimana tugasnya dan bagaimana nanti cara mengumpulkan dan kapan nanti dikumpulkan dan di mana mengerjakannya. Lanjut, kiamat itu ada terbagi 2. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Apa itu kiamat kecil? Nih, pengertian kiamat sugro atau kiamat kecil adalah hancurnya, berakhirnya, matinya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Kalau secara sebagian, hancurnya sebagian alam semesta atau sebagian manusia ada yang bernyawa atau yang hewan yang meninggal, itu dinamakan kiamat kecil atau kiamat sugro. Sebagian orang yang merasakan, sebagian orang yang kena dampaknya, sebagian orang yang mengalaminya, itulah yang dinamakan kiamat sugro. Lanjut, contohnya. Apa saja contoh-contoh kiamat sugro atau kiamat kecil? Di antaranya 1, banjir. Baik banjir bandang, banjir kecil. Nah, lihat banjir. Banjir itu tidak semua mengalami. Hanya orang yang kebanjiran sajalah yang merasa kiamat. Itulah yang dinamakan kiamat kecil. Kenapa? Karena tidak semua manusia, tidak semua kita merasakan kebanjiran. Jadi yang kebanjiran adalah sebagian kecil. Itulah yang dinamakan kiamat kecil tadi. Contoh lain lagi, longsor. Nah, tanah runtuh dari bukit, dari pegunungan, menimpa sebuah rumah, menimpa seseorang, berhamburan ke jalan. Nah, itu juga tidak semua mengalami. Hanya sebagian orang yang merasakan atau sebagian orang yang kena dampaknya. Itulah yang memang tadi kiamat kecil contohnya. Apalagi, nah, kecelakaan termasuk kiamat kecil. Kenapa? Karena juga kecelakaan tidak semua merasakan. Hanya orang-orang tertentu yang pas terjadi kecelakaan, itulah orang yang mengalami kiamat kecil tadi atau kiamat sugro tadi. Apalagi kematian, orang meninggal, sanak saudara, ayah ibu, tetangga, kerabat, kita merasa kehilangan, kita merasa ditinggalkan. Itu kiamat bagi kita.
yang ditinggalkan. Hanya keluarga yang ditinggalkan itulah yang merasakan kiamat tadi, kiamat kecil. Tapi keluarga yang lain yang tidak ada kaitannya tidak merasakan. Sehingga itulah yang dinamakan kiamat kecil tadi. Tapi kadang kita salah mengartikan. Ada sedikit-sedikit dapat ulangan, dapat nilai rendah, waduh kiamat ya. Apakah itu termasuk? Termasuk. Kenapa? Karena kita merasakan kesedihan. Kiamat kecil. Kehilangan duit 100 rupiah. Tapi kita merasa sangat kehilangan. Itu juga dinamakan kiamat. Tapi kiamat bagi kamu. Kiamat yang bagi merasakannya. Apalagi, nah, tsunami. Kemarin terjadi Aceh pada sangat dahsyat. Luar biasa. Ribuan yang mati. Apakah itu juga dinamakan kiamat kecil? Iya. Kenapa? Karena hanya masyarakat Aceh yang merasakan. Kita di sini di Kalimantan tidak ada. Makanya masih dinamakan kiamat kecil. Ya. Ini yang baru-baru terjadi tadi. Longsor disertai dengan tanah, lumpur di Sulawesi. Luar biasa. Tingginya sampai 3-4 meter lumpurnya, bayangkan. Apakah itu juga dinamakan kiamat kecil? Iya. Kenapa? Karena hanya masyarakat yang kena itulah yang merasakan, kita di sini tidak. Makanya kita bersyukur kepada Allah yang tidak mengalami yang demikian. Yang selanjutnya lagi, apa saja yang termasuk? Musibah, bencana, kecelakaan, itu semua termasuk di dalam kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang selanjutnya kita lanjutkan, yaitu pengertian kiamat kubro. Tadi kiamat terbagi dua. Yang pertama kiamat kecil, yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Inilah kiamat yang kita tunggu-tunggu. Wah, ngeri. Kalimatnya aja ngeri. Kalimatnya apa? Kiamat yang ditunggu-tunggu. Inilah kiamat yang kita yakini. Inilah kiamat yang kita percayai. Ya. Kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya secara total alam semesta beserta isinya. Dan semua makhluk yang bernyawa akan dimatikan. Jadi nanti tidak ada yang hidup kecuali yang dikehendaki Allah. Semua akan dimatikan oleh Allah nantinya. Nanti kita lihat proses terjadinya kiamat kubra. Bagaimana bisa manusia hidup nantinya. Coba nanti kita lihat pada prosesnya. Nah, yang penting kita pengertiannya dulu. Pengertian kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya secara total alam semesta beserta isinya. Yang dinamakan alam semesta termasuk nih, bumi beserta isinya, langit beserta isinya, semua alam semesta itu namanya, ya, alam dunia. Itu nanti akan dihancurkan oleh Allah semuanya. Nah, itulah yang dinamakan kiamat kubra. Kapan ini terjadinya? Nah, itu yang tadi Bapak katakan. Tidak ada satupun yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Kalau kiamat kecil tadi mungkin sudah terjadi. Bahkan banyak terjadi sudah. Tapi kiamat besar belum terjadi lagi. Kapan terjadinya? Ada orang mengatakan hari Jumat, Pak. Betulkah hari Jumat? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan kemarin ramalan Jayabaya ya. Yaitu tanggal 12 bulan 12 2012. Ternyata ramalannya tidak terjadi. Makanya tidak ada satupun yang tahu kapan kiamat kubra, kiamat besar itu akan terjadi. Tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kiamat ini akan datang dan pasti akan terjadi. Walaupun tidak ada kita satupun yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Kapan kiamat kubra itu terjadi. Kapan kiamat besar itu terjadi? Tidak ada satupun manusia yang tahu. Tetapi Allah maha bijaksana. Allah maha arif.
kita diberikan tanda-tandanya akan terjadinya kiamat, yang akan menandai bahwa kiamat itu sudah atau akan datang. Di antara tanda-tandanya yang pertama, manusia tidak lagi mengenal dan tidak menyebut nama Allah. Nanti di akhir zaman, manusia tidak mengenal lagi kepada Allah. Dia tidak mau lagi berzikir kepada Allah. Dia sibuk dengan urusan dunia. Dia sibuk dengan urusan pribadinya. Dia mengurusi kehidupannya. Lupa dia kepada Allah. Lupa dia menyebut nama Allah. Itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Ya. Lihat sekarang sudah mulai. 24 jam sekarang. Kalau di kota-kota besar itu hampir tidak ada berhenti perputaran roda kehidupan. Yang kedua, kemaksiatan merajalela. Lihat tempat-tempat maksiat malah dilegalkan di luar negeri. Kasino dibuka, rumah bordel dibuka. Bayangkan tempat-tempat maksiat untuk minum-minuman dibuka. Merajalela sekarang. Di mana-mana sampai ke pelosok-pelosok desa sekarang. Sampai yang jauh dari jangkauan kemaksiatan ada. Yang ketiga, ini nanti yang tanda merupakan tanda besar. Matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Hari ini kita masih melihat matahari terbit di sebelah timur. Tapi nanti besok pagi dilihat, siapa tahu terbit di sebelah barat. Berarti kiamat amat sangat dekat nantinya. Jadi kita masih bersyukur matahari masih terbit di sebelah timur pada hari ini. Ya. Yang selanjutnya, waktu berjalan terasa cepat. Kadang kita aja ngomong, wah rasanya sebentarnya ya. Pada baru kemarin Jar. Nah, waktu berjalan terasa sebentar sekali sekarang. Kita merasakan itu. Ya. Tapi aneh ya, kalau puasa terasa lama betul. Tapi kalau sudah rame-rame rasa sebentar aja. Waktu terus berjalan. Terasa cepat.